Semangat pagi di hari Jumat 21 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa tebok gosok galih asem. Ungkapan tebok bosok galih asem pada zaman dahulu sering diucapkan oleh masyarakat Jawa saat ada orang meninggal. Saat orang berpapasan dengan mayat yang diusung ke pemakaman, dia mengucapkan tebok bosok galih asem. Ataupun saat orang tua pulang dari melayat sambil mengambil injet, yaitu kapur sirih yang sudah dibuat pasta lembek yang biasa digunakan untuk nginang atau makan sirih. Dengan dioleskan di godoh atau di daun telinga bagian bawah anak atau cucunya yang masih kecil, orang tua tersebut mengatakan, "Kae tebok bosok, kowe galih asem." Anggota keluarga Allah, kalau pada saat seseorang berpapasan dengan mayat yang diusung, ungkapan itu kira-kira bermakna dia, si mayat, adalah tebok bosok, yaitu batang pisang yang segera membusuk, dan aku galih asem. Galih asem adalah inti kayu asam yang sangat keras yang harus melanjutkan kehidupan. Jika diucapkan saat mengoleskan injet pada anak kecil, kira-kira bermakna dia yang meninggal, si mayat adalah tebok bosok, batang pisang yang segera akan membusuk, dan kamu, si anak kecil, adalah galih asem, inti kayu asam yang sangat keras yang harus melanjutkan kehidupan. Kayu dari pohon asam sangat keras, hendak menyimbolkan sesuatu yang masih kuat dan bermanfaat dalam kehidupan. Pada sisi lain, orang Jawa mempercayai galih asem memiliki tuah untuk sarana keselamatan, menolak si jahat, anti tenung, anti guna-guna, anti santet, anti serangan ilmu hitam lainnya. Anggota keluarga Allah, lebih dari tebok bosok, Rasul Paulus menyatakan tentang maut, dan lebih dari galih asem adalah Yesus Kristus. Leksionari bacaan 2 hari ini merupakan catatan tentang ungkapan Rasul Paulus tersebut. Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan 57 demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kesaksian 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan ayat 57. Anggota keluarga Allah, pada perenungan sabda kemarin kita diingatkan bahwa kita memang hidup dalam tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah, tetapi hendaknya menggunakan dan mengandalkan tubuh rohaniah yang berasal dari surga. Bacaan sabda hari ini melanjutkan tentang tubuh alamiah dan tubuh rohaniah tersebut. Kalau saya menggambarkan dalam ungkapan Jawa di depan tadi, tubuh alamiah adalah tebok bosok dan tubuh rohaniah adalah galih asem. Ayat 50 memberikan catatan kepada kita, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Anggota keluarga Allah, lebih dari tebok bosok dan galih asem, ternyata ada kekuatan yang menguasai masing-masing. Tebok bosok sebagai gambaran tubuh alamiah dikuasai oleh maut, dan galih asem sebagai gambaran tubuh rohaniah dikuasai oleh Yesus Kristus, di mana kekuatan masing-masing hanya akan bisa dikenali saat hari akhir, yaitu saat nafiri dibunyikan. Ayat 51 dan 52 demikian, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Hanya saja yang membedakan dengan ungkapan Jawa tebok bosok galih asem adalah bahwa dalam iman Kristen, tebok bosok bisa mengenakan galih asem. Anggota keluarga Allah, dalam ungkapan Jawa, antara tebok bosok dan galih asem dipisahkan, yaitu yang sudah terlanjur mati bagaikan tebok bosok, biarlah kemudian bosok atau membusuk. Tetapi yang belum mati, biarlah menjadi galih asem, itu dalam ungkapan Jawa.
Sedangkan dalam iman Kristen diajarkan bahwa baik debok bosok ataupun galih asem, keduanya berada dalam diri manusia. Saat manusia hidup menjalani kehidupan, mengandalkan debok bosok, pasti akan mati dan binasa. Namun, saat manusia hidup dan menjalani hidup dengan mengandalkan galih asem, akan mengalami kekekalan. Ayat 53 memberikan kesaksian, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Anggota keluarga Allah, kekekalan yang dimaksud ketika mengandalkan tubuh rohaniah atau galih asem akan mengalami hidup kekal, namun bukan secara jasmania. Karena semua yang jasmania akan hancur dan akan binasa, akan hilang lenyap. Tidak ada kekekalan. Bukankah kita semua mengakui bahwa setelah kehidupan jasmania di dunia ini, sebenarnya ada kehidupan berikutnya? Yang dimaksud hidup kekal bagi yang mengandalkan tubuh rohaniah adalah hidup sejati dalam damai sejahtera, yang sering untuk memudahkan dikatakan hidup di dalam surga. Sedangkan yang mengandalkan debok bosok atau tubuh alamiah, sesudah mati jasmani kemudian menjalani hidup dalam hukuman kekal, atau sering untuk memudahkan dikatakan dalam neraka. Anggota keluarga Allah, pada saat hari akhir atau saat nafiri dibunyikan, itulah waktu penentuan kekekalan dengan hidup sejati dalam kedamaian atau hidup menanggung hukuman abadi tadi. Pada saat itulah manusia baru bisa mengenali bahwa hidupnya dulu mengandalkan debok bosok tubuh alamiah atau galih asem tubuh rohaniah. Yang pasti bagi yang mengandalkan galih asem tubuh rohaniah akan melenggang dan mengatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Karena sudah mengalami kemenangan. Ayat 54 dan 55 memberikan kesaksian demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Anggota keluarga Allah, maut adalah kekuatan dari debok bosok, kekuatan yang menghidupi yang ada di balik dari debok bosok, yang pada saatnya pun dihina oleh tubuh rohaniah yang mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Tubuh rohaniah mampu menghina kekuatan dari debok bosok karena memiliki kekuatan, dan ada kekuatan di balik tubuh rohaniah, yaitu kekuatan yang memenangkan, dan itu kekuatan Yesus Kristus. Ayat 56 dan 57 mengatakan, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Anggota keluarga Allah, sekarang berbalik pada diri kita masing-masing yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini.
Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita hanya tebok bosok yang pada saatnya akan sirna dan binasa? Namun, dalam kesadaran demikian, kita kemudian berani dan rela untuk menggunakan galih asem atau tubuh rohania. Itu berarti kita hanya akan manut dan mengikuti kendali kekuatan dari galih asem, kendali dari kekuatan tubuh rohania tadi, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Yesus Kristus yang mengendalikan kehidupan kita, baik melalui akal pikiran kita, perasaan, tutur yang keluar dari mulut kita, angan-angan kita, sikap, perbuatan, dan apapun, biarlah itu tetap dalam kendali Kristus. Artinya mengikuti apa yang diajarkan, diteladankan, dan ditunjukkan oleh Kristus. Apapun petunjuk dan arahan Yesus Kristus, sekalipun berbeda dengan nalar manusia, akan tetap kita ikuti. Namun, kita sadar bahwa hal demikian tidaklah mudah. Karena sebenarnya kita lebih mudah mengandalkan tebok bosok atau tubuh jasmania. Yang memang lebih mudah. Karena di dalam mengandalkan tebok bosok, di samping lebih mudah dijalani, serasa lebih mengenakkan secara jasmania. Artinya secara tata kehidupan dunia ini akan lebih bisa dinikmati enaknya. Karena memang hanya tubuh jasmania yang bisa dirasakan pada saat hidup jasmania. Namun ingat, pada saatnya tebok bosok tubuh alamiah ini, yang jasmania ini, akan hilang sirna karena binasa. Kekekalan yang sejati dalam damai sejahtera hanya bisa dinikmati dengan tubuh rohani, karena di sana hanya ada tubuh rohani. Apalagi kekekalan itu hanya ditentukan ketika tubuh rohani mau taat pada si pengendali kekuatan tadi, Yesus Kristus. Bukan maut, Yesus Kristus yang mengendalikan tubuh rohani. Kiranya setiap anggota keluarga Allah diberkati, dilayakkan untuk menentukan pilihan dan menjalaninya dengan bijaksana. Amin. Anggota keluarga Allah, kesadaran kita bahwa kita hanya tebok bosok dan kita membutuhkan tubuh rohaniah yang menguasai hidup kita karena Kristus yang akan kita anut, mari kita lengkapi dengan permohonan Roh Kudus datang turun menguasai hidup kita sehingga tubuh rohani kita benar-benar dikuasai oleh Yesus Kristus. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 233, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah.
Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Sekarang kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami. Kami diingatkan bagaimana kami mestinya menjalani hidup dengan menggunakan tubuh rohaniah yang dikuasai mempunyai kekuatan kemenangan dari Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak selayaknya kami yang hanya tebok bosok, hidup hanya dijalani berdasarkan kehidupan tebok bosok, tubuh alamiah yang pada saatnya sirna, hilang karena binasa. Namun mengandalkan tubuh rohaniah dalam kemenangan Kristus aja menjadi kekuatan bagi tubuh dan kehidupan kami. Kekekalan sejati telah Engkau sediakan. Tolong kami dan layakkan kami hari ini menjalani hidup kami. Termasuk kami yang sekalipun dalam kelemahan ragawi, kelemahan tebok bosok, kami tetap mengandalkan tubuh rohani yang dimenangkan Kristus. Anak-anak kami di usia sekolah dan mereka masih belajar mengenali kasih-Mu, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Biarlah kasih setia-Mu yang nyata bagi kehidupan semua dan upaya untuk mengatasi, menanggulangi, mencegah merebaknya pandemi COVID tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan, termasuk upaya dengan program vaksinasi yang dilakukan bersama. Di balik kehidupan bersama ada bangunan kerukunan toleransi yang harus diwujudkan oleh semua komponen bangsa. Namun biarlah gereja-gereja Tuhan yang menjadi pionir awal untuk kehidupan rukun yang lebih baik. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Damai yang ada di seluruh muka bumi ini sekalipun harus tercoreng dengan terjadinya peperangan di jalur Gaza, biarlah kasih-Mu yang ada bagi semuanya, Engkau yang menentramkan bagi kehidupan kami semua. Layakkan kami untuk ketika hendak menyambut datangnya Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta pada hari Minggu yang datang, kami tetap benar-benar merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam tubuh rohani yang telah dimenangkan oleh Kristus. Persiapan untuk ibadah Minggu pada Minggu Pentakosta, Tuhan berkuasa sepenuhnya bagi gereja-gereja Tuhan dan setiap anggota keluarga Allah. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan semuanya. Amin. Mari sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, sekalipun kita sadar kita hanya tebok bosok, namun kita sudah diberi kalihasem tubuh rohaniah dari Tuhan Allah yang diberi kemenangan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga yang kita peringati pada 2 minggu yang lalu. Besok kita memperingati bagaimana Yesus mengutus Roh Kudus diberikan kepada setiap para murid dan setiap pengikutnya. Kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah sehingga dilayakkan menjalani kehidupan dengan tubuh rohaniah karena dengan kuasa kemenangan Kristus saja. Amin.